merupakan adventure bike legendaris pabrikan geng ijo yang memiliki ketangguhan dalam menjelajah segala medan. Inilah Kawasaki KLR 650. Sempat dihentikan produksinya pada tahun 2018 lalu, namun sepertinya Kawasaki tidak tega mematikan motor ini begitu saja. Pasalnya KLR 650 mempunyai sejarah panjang dan terbukti menjadi tunggangan yang bisa diandalkan bagi banyak pecinta touring di seluruh dunia. Lahir pada tahun 1987, sebagai penerus dari sang pendahulu KLR 600, motor ini hadir mengusung mesin lebih besar dan lebih bertenaga dari generasi sebelumnya, di mana kubifikasi mesinnya adalah 651 cc, 1 silinder DOHC 4 klep berpendingin cairan dengan diameter piston 100 mm atau 10 cm, dan panjang stroke-nya adalah 83 mm. Kemudian pengkabetan BBM-nya memakai karburator CVK 40 mm, serta transmisinya 5 percepatan. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 48 horsepower di 6.500 rpm serta torsi puncak 52 Nm pada 5.500 rpm. Generasi pertama ini bertahan selama kurang lebih 20 tahun tanpa mengalami perubahan signifikan. Barulah pada tahun 2008, Kawasaki melakukan cukup banyak ubahan pada motor ini, diantaranya adalah bagian swing arm, pengereman, lalu bodywork-nya yang tampil dengan desain baru, dimana kalau kita lihat, bentuk fairingnya ini sekilas mirip sekali dengan Ninja 250 Carbo. Kemudian bagian suspensi depannya diganti dari semula memakai teleskopik 38 mm, diameternya diperbesar menjadi 41 mm. Berikut suspensi belakangnya yang juga didesain ulang agar memiliki daya topang yang lebih bagus. Lalu bagian head cylinder dan pengapiannya direvisi ulang sehingga tenaganya menjadi 42 horsepower di 7000 rpm serta torsi puncaknya 47 Nm pada 5000 rpm. Selebihnya KLR 650 generasi kedua ini masih tetap sama, bahkan dari segi mesinnya pun masih mengandalkan karburator seperti generasi pendahulunya. Dengan segala kesederhanaannya, KLR 650 generasi kedua ini hanya bertahan selama 10 tahun saja, untuk kemudian produksinya dihentikan pada tahun 2018 akibat tidak bisa memenuhi regulasi emisi gas buang. Setelah 3 tahun produksinya berhenti, Kawasaki kembali menghidupkan motor ini dengan mengusung nama All New KLR 650. Hadir dengan desain baru, travel suspensi yang ditingkatkan, speedometer digital baru, swing arm sampai pengereman yang diperbarui. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun mengaspal, Kawasaki menyematkan teknologi injeksi pada KLR 650 dan juga mesinnya sudah dibuat sesuai dengan standar Euro 5. Secara spek di atas kertas, catatan tenaga All New KLR 650 menurun, namun bukan berarti ini buruk, karena torsi yang dihasilkan lebih besar dan mampu diraih di RPM yang lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya. All New KLR 650 memiliki tangki BBM cukup besar yang mampu menampung kapasitas sebanyak 23 liter. Dengan konsumsi BBM 20 km per liter, kurang lebih dalam kondisi full tank, motor ini bisa berjalan sejauh 480 km. Untuk sektor kaki-kakinya, KLR 650 mengandalkan velg depan 21 inch dengan ban dual purpose ukuran 90/90, sedangkan roda belakang 17 inch dengan ban 130/80. Kedua roda dipadukan dengan pengereman depan cakram kaliper 2 piston, sementara rem belakang menggunakan kaliper 1 piston. Ada beberapa hal yang membuat KLR 650 begitu disukai oleh banyak pecinta touring, sehingga membuat popularitas motor ini tidak pernah padam meskipun sudah hadir selama lebih dari 3 dekade. Kawasaki KLR 650 cenderung mempunyai kurva torsi yang datar alias torsinya cenderung merata di segala rentang RPM, sehingga traksi roda yang dihasilkan lebih bagus ketika dipakai di jalanan tidak rata seperti bebatuan, pasir, ataupun tanah. KLR 650 khususnya versi karburator dikenal sebagai motor yang bermesin bandel, tahan untuk disiksa, awet, perawatannya mudah, serta berkat semua teknologinya yang masih sederhana, motor ini lebih mudah diperbaiki ketika mengalami trouble di perjalanan. Selain itu, kelebihan lain yang dimiliki KLR 650 sejak dulu adalah bandrol harganya yang sangat terjangkau dibandingkan motor adventure lain yang ada di pasaran. Dengan kata lain, meskipun bukan hadir sebagai adventure bike dengan desain menawan, tenaga mesin paling unggul, suspensi terbaik, ataupun mempunyai banyak teknologi canggih,
Tapi bisa dibilang KLR 650 menawarkan kemampuan sekaligus ketangguhan yang gak kalah dengan adventure bike lain, namun bisa dibeli dengan harga yang jauh lebih murah. Tak heran banyak yang menyebut kalau KLR 650 adalah adventure bike yang paling masuk akal untuk dibeli bagi bikers penghobi adventure yang mempunyai dana terbatas. Saat ini KLR 650 yang dijual di pasaran Amerika ditawarkan dalam 3 varian model, yaitu KLR 650 standar yang belum dilengkapi rem ABS dibanderol $6.899 atau setara 107 jutaan. Kemudian KLR 650 Adventure yang sudah dibekali dengan pengereman ABS, tambahan box bagasi belakang dan USB socket yang dibanderol $7.599 atau setara 117 jutaan. Sedangkan versi tertingginya yaitu KLR 650 Adventure telah dibekali full opsional pilihan berupa ABS, frame slider, fog lamp, serta box bagasi di bagian kiri dan kanan dibanderol seharga $7.899 atau setara 122 jutaan. Di Indonesia sendiri, KLR 650 sepertinya kurang begitu menarik mengingat desainnya yang tergolong basic serta mesin yang diusungnya masih menggunakan 1 silinder saja. Jadi kemungkinan hal inilah yang membuat KMI belum berniat memboyong motor ini untuk dijual di Indonesia. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.